لا إله إلا الله محمد رسول الله. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hukum asal seorang mukmin, dia menerima kebenaran walaupun banyak orang-orang yang membantahnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan bagi perempuan mukminah apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan. Pertanyaannya, dari mana kita tahu Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum? Dari Al-Quran. Kalau Rasul dari hadis. Maka ini bantahan untuk orang yang mengatakan jangan salah-salahkan kami, karena kebenaran hanya milik Allah. Kalimat kebenaran hanya Allah yang tahu, ini harus dipahami dengan benar nih. Kenapa? Kalau kita nggak pahami dengan benar, kita akan mengingkari banyak hukum Allah nanti. Ada perempuan belum pakai jilbab, dinasehatin, pakai jilbab dong kamu. Terus apa kata dia? Emangnya kalau saya nggak pakai jilbab, Allah benci sama saya? Kan hanya Allah yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fungsinya menjelaskan sama kita, ini jalan kebenaran, ini jalan yang salah. Itu fungsi agama. Agama fungsinya menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kalau sudah membahas masalah agama, tidak ada yang rancu. Semuanya jelas. Sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam, lailuha kanahariha. Kalian kalau belajar Islam yang benar, kata Nabi, kalian akan mendapatkan Islam itu terang, malamnya seperti siangnya. Jadi sebenarnya yang benar itu jelas di mata kita. Tapi terkadang hawa nafsu yang membuat kita nggak mau menerima kebenaran itu. Hawa nafsu yang nggak mau kita menerima kebenaran itu. Maka Allah sebutkan di sini, tidak pantas seorang mukmin, tidak pantas seorang mukminah, kalau Allah sudah menetapkan sebuah hukum, dia mencari-cari alasan lain. Baik berkaitan dengan riba, banyak orang yang protes dengan hukum riba, banyak yang protes dengan amal-amal yang lain, banyak yang protes. Bahkan sebagian orang mengatakan orang-orang yang suka pengajian ini orang-orang mabuk agama ini. Sedikit-sedikit agama, sedikit-sedikit agama. Justru kita harus bahagia. Kita kalau berada di atas agama Allah dan kita yakin itu nikmat yang paling besar. Dalam surat Yunus disebutkan, "Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah menyuruh kita untuk berbahagia, bersyukur dengan kita hidup di atas agama. Di saat mungkin jutaan orang hidupnya di atas hawa nafsunya, di atas maksiat dan seterusnya. Bersyukurlah kepada Allah dengan kebenaran yang kita bawa. Dan jangan ragu. Orang-orang kafir aja kadang-kadang nggak ragu dengan keyakinannya. Nggak ragu mereka dengan keyakinan mereka. Maka seorang mukmin tidak boleh ragu dengan keyakinan yang dia bawa. Akhlak yang mulia adalah hal yang sangat penting dalam agama. Kalau dalam bahasan fikih pernikahan disebutkan kan, dalam bab fikih nikah, kalau datang kepada seorang wanita itu laki-laki yang bagus agamanya dan baik akhlaknya. Dua-duanya sempurna nih kalau ada pada diri seseorang. Cuman ada sebagian orang agamanya nggak punya, akhlaknya bagus. Ada sebagian orang itu kalau sama orang lain ramah, masya Allah, tapi nggak sholat, nggak ngerti dengan riba, nggak ngerti dengan syirik. Tapi sama orang, masya Allah, temannya sakit dijenguk, dibantu, tapi nggak sholat, bu. Orang kayak gini orang yang berakhlak atau tidak? Dia berakhlak sama manusia, tapi rusak akhlaknya kepada pencipta manusia. Berarti nggak ada gunanya sama sekali. Ada orang-orang kafir, masya Allah, bantu orang-orang susah. Bahkan sebagian orang punya pemahaman, saya akan bantu semua orang, mau Islam, mau Nasrani, mau apa agamanya, karena membawa kemanusiaan. Ini kan baik dia melakukan di dunia. Apakah kebaikannya Allah nilai di akhirat? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak sholat, dia tidak masuk Islam, dia tidak mentauhidkan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Sebelum kita memperbaiki akhlak kepada sesama manusia, kita benahi akhlak kita kepada Allah. Dan untuk itu diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menanamkan keyakinan, keagungan kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut ini
kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.